Hai, Sobat Sport History Maker. Kalian sudah nonton pertandingan dramatis antara Bahrain versus Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026? Kalau belum, tenang. Aku akan bawa kalian kembali ke momen-momen penuh emosi, ketegangan dan kontroversi yang bikin jantung kalian serasa mau copot. Pertandingan ini benar-benar penuh drama. Dari gol cepat Bahrain, aksi heroik pemain Indonesia, sampai drama di menit-menit akhir yang bikin kita semua bertanya-tanya, apa wasit lupa pakai jam tangan? Semua terasa seperti roller coaster, mulai dari harapan kemenangan sampai rasa kecewa yang menghantam keras di akhir. Dan yang paling bikin emosi tentu saja adalah tambahan waktu dari wasit yang bikin kita berpikir, kok bisa selama ini? Jadi, siap-siap ya, karena kita akan mengupas setiap detik yang menegangkan dari pertandingan ini. Dari awal sampai akhir, ini bukan sekadar pertandingan biasa, ini adalah cerita tentang semangat juang, ketidakadilan, dan momen-momen yang bikin kita semua ingin teriak marah di layar TV. Sobat Sport History Maker, gimana menurut kalian soal kepemimpinan wasit di pertandingan Bahrain versus Indonesia ini? Wasit yang bikin kita semua terdiam di depan layar, nyengir sambil nunggu peluit panjang yang tak kunjung datang. Apa dia pantas dapat azab? Azab yang pas mungkin adalah disuruh pakai jam tangan biar ngerti kapan pertandingan selesai, atau bawa kalkulator biar tahu cara ngitung waktu tambahan yang bener. Kocak banget deh. Tapi ya, serius, malam yang harusnya kita rayakan sebagai malam kemenangan Garuda malah jadi malam penuh emosi berkat si bapak wasit dari Oman. Dan ngomong-ngomong, kalau kalian juga merasa wasit ini bikin emosi, jangan lupa tulis komentar kalian di bawah sob. Sampaikan unek-unek kalian dengan gaya seru. Siapa tahu nanti sampai ke wasitnya. Hihi. Oh iya, like video ini, jangan lupa share ke teman-teman kalian biar kita makin rame. Terus, yang paling penting, subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan update video seru dari gue. Beneran deh, subscribe itu gratis, nggak kayak keputusan wasit yang mahal dan bikin kita semua menderita. Plus, kalau kalian subscribe, gue jadi makin semangat bikin konten yang lebih seru, lebih greget, dan lebih nyentil. Siapa tahu juga bisa jadi tambahan biaya buat gue terbang ke Oman, buat nyamperin rumah wasitnya. Kita ngobrol baik-baik soal matematika dasar, soal jam tangan, dan kenapa tambahan waktu bisa selama itu. Hitung-hitung bawa misi balas dendam manis dengan cara damai atau anarkis ya. Jadi, sobat-sobat Sport History Maker, yuk subscribe sekarang. Dukung terus Indonesia karena kita semua adalah bagian dari sejarah sepak bola bangsa ini. Jadi, yuk kita mulai cerita epik dan wasit yang membagongkan ini. Kita mulai dari menit-menit awal pertandingan di mana tim Garuda tampak sedikit gugup. Para pemain Bahrain langsung tancap gas seperti habis nonton Fast and Furious. Mereka seolah ingin menunjukkan bahwa di tanah mereka, Indonesia harus siap diuji habis-habisan. Tepat pada menit ke-14, sesuatu yang tak diharapkan terjadi. Bahrain mencetak gol melalui Mohamed Mahrun dari situasi tendangan bebas. Bayangin ya, bola kayaknya cuma meluncur begitu saja, tapi tiba-tiba whoosh masuk ke gawang Maarten Paes yang kaget. Loh, kok bisa? Tanya Paes mungkin dalam hatinya. Tendangan bebas itu mirip kayak tendangan santai di lapangan sebelah rumah, tapi kali ini kena hoki. Why? Hoki Mahrun, apesnya Paes. Bahrain unggul 1-0 dan stadion bergemuruh seperti pesta ulang tahun yang diadakan tanpa undangan buat tim Indonesia. Gue akui gol ini keren seperti Shah Rukh Khan di film Kuch Kuch Hota Hai. Waktu terus berjalan dan anak-anak Garuda sepertinya mulai kesulitan menembus pertahanan Bahrain. Sampai menit ke-30, Rafael Struijk dan teman-teman masih belum berhasil melakukan satupun tembakan. Mungkin karena pemain-pemain Bahrain ini gede-gede kayak abang-abang gym, jadi para pemain Indonesia harus mikir 2 kali sebelum mendekati kotak penalti. Bahrain pun makin percaya diri. Di menit ke-40, Ali Madan nyaris menggandakan keunggulan.
Tembakannya dari luar kotak penalti meluncur deras, tapi untungnya Maarten Paes masih sigap dan sukses menepis bola. Pahlawan nih Paes, emang gokil ini Paes. Tendangan The GOAT Messi aja dibendung, apalagi pemain Tarkam dari Bahrain. Menjelang akhir babak pertama, Indonesia akhirnya menunjukkan nyali mereka. Di menit ke-40-51, gol. Ragnar Oratmangun menjadi pahlawan di penghujung babak pertama. Dia seperti mendapat hadiah ulang tahun dini saat bola muntah di kotak penalti. Tanpa ragu, langsung disikatnya ke gawang Bahrain. Semua bersorak, kecuali wasit dan tim VAR yang lagi-lagi bikin kita nunggu panjang. VAR sempat meninjau ulang gol ini, kayak lagi nonton film aksi di pause di bagian klimaks. Tapi setelah drama, apakah gol ini sah atau tidak berakhir, wasit tetap menyatakan gol itu sah. Hore! Nah, disinilah sebenarnya keberpihakan wasit dan seperangkatnya terendus. Bagaimana tidak, gol itu jelas-jelas sah, masih aja dicek VAR. Skor berubah jadi 1-1 dan babak pertama berakhir dengan Indonesia punya harapan baru. Seperti sinetron yang sudah hampir tamat tapi tiba-tiba muncul plot twist. Masuk babak kedua, Shin Tae-yong langsung mengubah taktik. Dua pemain inti, Rizky Ridho dan Eliano Reinders, dimasukkan menggantikan Jordi Amat dan Sandy Walsh. Perubahan ini memberi angin segar buat Garuda yang tiba-tiba mulai bermain lebih terbuka dan agresif. Ini kayak upgrade dari mobil biasa ke jet tempur. Di menit ke-70, Kelvin Verdonk nyaris membawa Indonesia unggul melalui tendangan bebas yang super keren. Sayangnya kiper Bahrain, Ibrahim Lutfala, tampil bak Superman dengan terbang menyelamatkan gawang dari kebobolan. Tapi, sabar guys, sabar. 5 menit kemudian, akhirnya momen yang ditunggu-tunggu tiba. Gol. Rafael Struijk, pemain muda Indonesia, melakukan aksi brilian dengan menembak bola dari jarak jauh. Bola melengkung indah dan bikin kiper Bahrain cuma bisa melongo. Serius, ini gol cantik yang bikin kita semua angkat gelas teh di rumah sambil bersorak. Indonesia berbalik unggul 2-1. Garuda di dadaku, Bung. Indonesia mulai bermain lebih defensif untuk menjaga keunggulan. Bahrain di sisi lain semakin frustasi. Mereka mencoba segala cara untuk membongkar pertahanan Indonesia, tapi Maarten Paes dan kawan-kawan bermain dengan penuh konsentrasi. Waktu normal hampir habis, dan kita semua sudah merasa bakal pulang dengan kemenangan. Tapi, wasit kayaknya punya rencana lain. Tambahannya nggak masuk akal, sob. Wasit memberikan tambahan waktu yang membuat kita semua terdiam dan berpikir, ini laga bola atau mau maraton sampai besok? Ya, injury time yang bikin semua fans Indonesia berasa nonton horor. Detik demi detik berlalu, dan Bahrain terus mencoba menyerang. Dan akhirnya, di detik-detik terakhir injury time, mimpi buruk terjadi. Mohamed Mahrun kembali jadi momok buat Indonesia. Kali ini dari sepak pojok, bola meluncur liar dan entah bagaimana caranya, Mahrun bisa menyundul bola dengan sangat pas, menaklukkan Paes untuk kedua kalinya malam itu. Skor berubah jadi 2-2 dan Stadion Bahrain meledak dalam sorak-sorai. Sementara kita di Indonesia mungkin cuma bisa menatap layar TV dengan ekspresi datar, kayak habis disuruh kerja lembur tanpa bonus. Jujur ini buat gue patah hati, terutama oleh kepemimpinan wasit botak itu. 2 poin kita dicuri dengan cara haram. Bisa-bisanya tambahan waktu 6 menit bisa sampai 10 menit. Ini pasti wasit gak ngerti pelajaran matematika tentang penjumlahan. Curiga waktu SD cuma sampai pintu gerbang doang. Kali ini kita akan mengupas tuntas tentang wasit Ahmed Al-Kaf, wasit kontroversial asal Oman yang memimpin pertandingan Bahrain versus Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pokoknya hari ini kita bakal fokus pada satu sosok yang bikin emosi level maksimal, yang bikin hari-hari gue jadi kurang indah. Yup, si bapak wasit dari Oman ini sukses bikin kita semua panas, bukan karena cuaca di Bahrain, tapi karena kepemimpinan yang ajaib. Coba bayangkan ini, Indonesia unggul 2-1,
Semua fans di Indonesia sudah bersiap merayakan kemenangan, makan martabak sambil nonton TV, dan tiba-tiba Wus ses tambahan waktu yang nggak masuk akal keluar dari sakunya. Seolah-olah jam tangan dia punya kekuatan ajaib yang bisa memperpanjang waktu sesuai mood. Nah, mari kita bahas detail bagaimana kepemimpinan wasit ini menjadi salah satu momen paling kontroversial. Sekaligus kita tanyakan kepada netizen, azab apa yang pantas buat si wasit ini? Warning, artikel ini penuh dengan emosi campur aduk antara marah, kecewa, dan emosi. Awalnya, pertandingan berjalan dengan normal. Ya, sesekali ada keputusan kecil yang mungkin bikin kita bertanya-tanya, tapi ya udahlah, wajar. Namanya juga sepak bola. Kadang-kadang ada pelanggaran yang nggak kelihatan, atau mungkin dia lagi mikir soal makan malam apa nanti. Intinya, di babak pertama, wasit Ahmed Alkaf masih bisa dianggap normal. Bahrain unggul dulu lewat gol Mohamed Marhoun, dan kita cuma bisa manggut-manggut karena golnya memang apik. Tapi ketika Ragnar Oratmangoen menyamakan kedudukan jelang babak pertama berakhir, kita mulai merasa optimis lagi. Yes, masih ada harapan, Bung. VAR sempat mengecek gol Ragnar, dan untungnya wasit ini masih bisa menggunakan teknologi dengan benar. Gol sah. Babak pertama selesai dengan skor 1-1. Semua tampak baik-baik saja, kecuali mungkin sedikit gemas karena Bahrain dapat beberapa keputusan yang menguntungkan. Masuk babak kedua, Indonesia bermain dengan semangat tempur. Shin Tae-yong, sang pelatih, mengubah strategi, dan Rafael Struijk mencetak gol indah di menit ke-75. Gol jarak jauh melengkung yang membuat semua fans Garuda loncat dari kursi masing-masing sambil teriak, "Gol Evo Fausai, Baise Itebol L." Suasana jadi meriah dan harapan untuk menang semakin nyata. Namun, detik-detik menuju akhir pertandingan menjadi momen di mana semua mimpi indah itu perlahan hancur. Ketika waktu normal hampir habis, tiba-tiba wasit Ahmed Alkaf memutuskan bahwa permainan ini harus lebih panjang dari drama Korea. Tambahan waktu yang keluar dari sakunya bikin kita semua heran. 1, 2, 5, 7 menit. What? Tambahan waktu kayak gini bikin kita semua terdiam. Netizen di seluruh Indonesia langsung geger. Wasit ini ngapain sih? Mau nunggu matahari terbit dulu baru selesai? Timeline media sosial langsung penuh dengan komentar dari orang-orang yang nggak percaya dengan apa yang terjadi. Bukannya meniup peluit akhir, wasit ini malah seolah-olah pengen nonton laga sampai perpanjangan waktu 2 kali 45 menit lagi. Di waktu yang seharusnya sudah jadi momen kemenangan Indonesia, Bahrain justru menyamakan kedudukan lewat gol kedua Mohamed Marhoun di detik-detik terakhir injury time. Bener-bener di ujung banget, kayak film yang seharusnya tamat tapi tiba-tiba ada sequel nggak jelas. Gol. Dan kita semua cuma bisa bengong. Para pemain Indonesia, pelatih, bahkan kita yang nonton di rumah pun langsung lemas. Seolah-olah ada yang nggak percaya, ini beneran kejadian. Kita udah ngerasa aman, udah ngerasa bakal menang, dan tiba-tiba dilanggar di waktu tambahan yang nggak masuk akal. Kalau kalian perhatikan, tambahan waktu yang diberikan wasit Ahmed Alkaf ini nggak masuk logika. Biasanya, tambahan waktu diberikan berdasarkan jumlah pelanggaran, pergantian pemain, atau waktu yang terbuang selama pertandingan. Tapi kali ini, nggak ada insiden besar, nggak ada banyak cedera, nggak ada yang bikin lama. Mungkin wasit ini punya target jumlah waktu tayang tertentu yang harus dipenuhi, kayak sinetron yang nggak mau dipotong jam siarannya. Atau mungkin dia cuma suka melihat drama. Teori lain, mungkin dia punya janji sama pemain Bahrain buat sedikit tambahan waktu. Azab yang pantas untuk wasit ini. Nah, Sobat Sport History Maker, setelah semua drama dan emosi yang kita bahas tadi, sekarang saatnya kita serahkan kepada kalian, para netizen yang budiman, untuk menentukan azab yang paling tepat untuk wasit Ahmed Alkaf ini. Bayangin, wasit yang udah bikin kita semua gregetan malam itu.
Jadi, kira-kira azab apa yang paling cocok buat dia? Apakah harus mentong karena menelan priwitan, atau mungkin mulutnya dipenuhi belatung saat dikuburkan? Atau kalau mau lebih kreatif, gimana kalau tiap kali nyalek dia gagal terus? Setiap usaha karir politiknya mentok, biar ngerti gimana rasanya kecewa kayak kita. Kalian bebas berimajinasi, tulis aja ide azab kalian di kolom komentar. Jangan khawatir, doa-doa dari orang-orang yang terzalimi itu pasti cepat dikabulkan sob. Jadi mari kita berikan doa terbaik kita untuk si wasit tercinta ini. Semakin kreatif dan kocak, semakin bagus karena ya, kita semua butuh sedikit hiburan setelah kejadian ini kan. Oh iya, jangan lupa like video ini, share ke teman-teman kalian biar makin banyak yang ikut berdoa dan menentukan azab, dan tentunya subscribe biar kalian gak ketinggalan video-video emosional, seru, dan kadang bikin ketawa dari Sport History Maker. Ingat, subscribe itu gratis, gak kayak keputusan wasit yang bikin kita bayar mahal dengan air mata. Dan kalau kalian subscribe, gue bisa makin semangat bikin konten. Mungkin sampai gue bisa nabung buat terbang ke Oman, nyamperin rumah si wasit buat tanya langsung soal tambahan waktu yang nggak masuk akal itu. Ayo, Sobat Sport History Maker, tulis komentar kalian sekarang juga. Dan sampai jumpa di video berikutnya.